Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kondisi kerja dan psikologi kerekayasaan. Baiklah rekan-rekan kita sekalian, sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Eli Aprilia sebagai pemateri, Rizky Pratam sebagai pemateri, Siti Ramsona sebagai pemateri, Tanisa sebagai pemateri, Wahyu Nur Rahman sebagai pemateri, dan yang terakhir tentunya saya Wandi sebagai moderator. Baik, langsung saja. Untuk pembahasan materi yang pertama akan dibawakan oleh Saudara Wahyu Nur Rahman. Sekarang bisa kita lihat pada peta konsep. Yang pertama ada psikologi kerekayasaan, yang kedua kondisi kerja. Yang pertama psikologi kerekayasaan. Apakah psikologi kerekayasaan itu? Psikologi kerekayasaan itu juga dapat disebutkan engineering psikologi, yang artinya adalah proses interaksi manusia dengan lingkungan kerjanya yang memberikan pengaruh timbal balik. Sering juga disebut ergonomi. Ergonomi merupakan ilmu kajian yang membahas segala aspek pendukung dalam suatu pekerjaan. Menurut Kapanis, psikologi kerekayasaan terutama memperhatikan penemuan dan penerapan informasi tentang perilaku manusia dalam kaitannya dengan mesin-mesin, peralatan, pekerjaan, dan lingkungan kerja. Tujuan dari psikologi kerekayasaan juga dapat disebutkan agar mengetahui bagaimana rancangan dari peralatan, tugas-tugas, tempat kerja, lingkungan kerja dikondisikan sedemikian rupa sehingga menunjang kemampuan dan keterbatasan tenaga kerja. Istilah lain yang berdekatan artinya dengan psikologi kerekayasaan diantaranya yaitu 1. Kerekayasaan faktor-faktor manusia, kerekayasaan manusia, biomekanika, ergonomika, psikoteknologi, psikologi eksperimen terapan. Baik, melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi kerja. Kondisi kerja adalah serangkaian kondisi atau keadaan lingkungan kerja dari suatu perusahaan yang menjadi tempat bekerja dari para karyawan dan bekerja di dalam lingkungan tersebut. Di sini kondisi kerja dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kondisi fisik kerja, yang kedua kondisi lama kerja. Yang pertama, kondisi fisik kerja mencakup 4 hal. Yang pertama, iluminasi atau penerangan. Yang kedua, warna. Yang ketiga, bising. Yang keempat, musik dalam kerja. Yang selanjutnya, nomor 2, kondisi lama kerja. Kondisi lama kerja juga mencakup 4 hal. Yang pertama, jam kerja. Yang kedua, jam kerja paruh waktu. Yang ketiga, 4 hari minggu kerja. Yang keempat, jam kerja lentur. Selanjutnya, desain peralatan. Desain peralatan terbagi menjadi 4, yaitu pertama tampilan, kontrol, hubungan kontrol dan tampilan, kemudian komputer. Adapun tampilan adalah perangkat yang digunakan oleh pengirim informasi atau mesin
untuk berkomunikasi dengan penerima atau manusia. Tampilan dibagi menjadi dua, yaitu auditori dan visual. Kedua, kontrol. Kontrol didefinisikan sebagai perangkat yang memungkinkan manusia untuk mengirimkan informasi ke mesin. Ketiga, hubungan kontrol dan tampilan. Operator menuju kepada pengertian manusia dan mesin, bekerja sama untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Dan yang terakhir, komputer. Komputer modern memberikan contoh yang sangat baik dari sistem manusia kepada mesin melalui keyboard atau mouse. Proses komputer memberikan informasi berupa respon pada layar tampilan. Di sini saya melanjutkan dari teman saya. Desain lingkungan. Desain lingkungan terbagi menjadi dua. Yang pertama, ruang kerja, di mana sebuah dekorasi ruang yang ditata sedemikian rupa untuk memberi kesan nyaman kepada karyawannya agar dapat mengerjakan tugasnya dengan maksimal dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. 2. Otomatisasi dan komputerisasi. Pada era modernisasi, perusahaan banyak menggunakan sistem otomatis dan terkomputerisasi. Meneruskan dari teman saya, selanjutnya ada desain sementara, di mana desain sementara ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, shift kerja, yang kedua, jadwal kerja alternatif. Shift kerja merupakan pola waktu kerja yang diberikan pada tenaga kerja untuk mengerjakan sesuatu oleh perusahaan dan biasanya dibagi atas kerja pagi, sore, dan malam. Jadwal kerja alternatif menurut saya seperti kerja lembur. Ada pula pengaruh kondisi kerja terhadap karyawan. Kondisi lingkungan kerja yang baik adalah salah satu faktor penunjang produktivitas karyawan yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan tingkat kinerja karyawan. Kondisi lingkungan kerja dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja fisik seperti yang tadi sudah disebutkan, contohnya penerangan, warna dinding, sirkulasi udara, musik, kebersihan, dan keamanan. Selain lingkungan fisik, lingkungan non-fisik juga sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Lingkungan non-fisik ini bisa berupa budaya yang diciptakan oleh perusahaan. Budaya ini bisa diukur dengan kebiasaan yang ada, karakter para pemimpin, maupun bagaimana struktur organisasi perusahaan tersebut. Mengapa hal ini mempengaruhi kinerja karyawan? Tentu saja iya, dikarenakan karyawan akan berinteraksi langsung dengan atasan dan karyawan lainnya. Meskipun setiap orang memiliki karakter masing-masing dalam dirinya, namun biasanya seseorang akan mengikuti bagaimana pola interaksi dan kebiasaan-kebiasaan yang diberikan oleh perusahaan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan hanya milik manusia semata. Dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.